Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Winarno, peserta diklat calon kepala sekolah dari SMK Telkom Terpadu AKR Marzuki tahun 2021. Diklat CKS dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu 1 OJT 1 20 JP, 2 IST 1 50 JP, 3 OJT 2 200 JP, 4 IST 2 30 JP dengan jumlah keseluruhan 300 JP, di mana calon kepala sekolah harus melaksanakan 3 kegiatan. Pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah asal. Kedua, kajian manajerial atau KM yang dilaksanakan di sekolah asal dan sekolah magang. Ketiga, peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang. Kegiatan pertama adalah RPK, dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah asal, yaitu di SMK Telkom Terpadu AKR Marzuki Pati. Berdasarkan hasil analisis rapot mutu oleh kepala sekolah, manajemen dan guru secara aktual, dan berdasarkan hasil monitoring prakerin didapatkan data bahwa kompetensi keterampilan siswa masih rendah. Masalah yang muncul adalah pembelajaran yang harus diselesaikan dalam RPK adalah kompetensi keterampilan siswa masih rendah. Solusi yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi keterampilan siswa melalui IHT fiber optik guru produktif di SMK Telkom Terpadu AKR Marzuki Pati tahun 2021. Tujuan dari RPK adalah meningkatkan kompetensi keterampilan siswa. Indikator RPK adalah sebagai berikut. RPK dilaksanakan dalam 2 siklus dengan langkah kegiatan sebagai berikut. Tahap persiapan meliputi tahap pelaksanaan meliputi hasil monitoring dan evaluasi dengan hasil sebagai berikut. Tahap refleksi. Hasil praktek jaringan fiber optik masih rendah terjadi di kelas 11 TKJ yang diampu oleh Bu Fitri, sehingga perlu dilaksanakan siklus 2. Tahap tindak lanjut, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, merancang program tindak lanjut meliputi berikut ini rangkaian kegiatan siklus 2. Yang pertama, pendampingan individu dan tutor sejawat. Yang kedua, menyiapkan instrumen MONEF menggunakan butir instrumen yang sama dengan siklus 1. Yang ketiga, pengisian instrumen MONEF yang hasilnya masih rendah, yaitu instrumen B, D, dan E. Hasil MONEF menunjukkan semua aspek yang hendak dicapai mengalami peningkatan sebagai berikut. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti IHT kemarin dari PT Telkom, jadi saya melakukan praktek kepada anak-anak. Saya sampaikan, saya uji coba ke anak-anak, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Setelah saya mengikuti pembelajaran praktek fiber optik, menambah pengalaman saya di bidang jaringan, bisa bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan tugas. Setelah saya mengikuti RPK fiber optik dari Telkom, saya menemukan banyak informasi dan sehingga dapat saya terapkan di sekolahan untuk bisa lebih mengajar dengan baik dan benar sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Denis. Setelah mengikuti KBM, saya menjadi paham caranya untuk menyambung kabel fiber optik. Terima kasih. Kegiatan kedua, kajian manajerial 8 standar nasional pendidikan di sekolah asal dan sekolah magang dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, hasil. Tahap persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan rapat kerja
kajian manajerial di sekolah asal. Yang kedua, melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen di sekolah magang. Dengan hasil kajian manajerial berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengkajian manajerial 8 standar nasional pendidikan dapat membantu sekolah meningkatkan kinerjanya untuk mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ketiga, pelaksanaan peningkatan kompetensi di sekolah magang di SMK Negeri 1 Celuak Pati. Peningkatan kompetensi dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah yang masih rendah berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK, yaitu kompetensi supervisi dengan mendapatkan hasil nilai 62,50. PK dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga hasil. Tahap persiapan meliputi tahap pelaksanaan, melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait dengan supervisi akademik. Hasil dari kegiatan peningkatan kompetensi, yang pertama perencanaan supervisi akademik, yang kedua pelaksanaan supervisi, yang ketiga tindak lanjut supervisi akademik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK dapat meningkatkan kompetensi supervisi akademik, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi bagi calon kepala sekolah. Demikianlah tadi paparan kegiatan rencana tindak lanjut selama on the job training 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.